Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa atas nama Sugiawan, kelas jaringan dan digital forensik. Saya akan mempresentasikan proyek 5, yaitu mengenai IPS dan IDS atau kepanjangannya Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System. Baik, langsung saja. IPS atau Intrusion Prevention System adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang bekerja untuk memonitoring trafik jaringan, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan melakukan pencegahan dini terhadap penyusupan atau kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak seperti sebagaimana mestinya. IPS merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk membangun sistem keamanan komputer. IPS mengkombinasikan teknik firewall dan metode Intrusion Detection System dengan sangat baik. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencegah serangan yang akan masuk ke jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta mengenali paket dengan sensor saat seragam teridentifikasi. Secara khusus, IPS memiliki 4 komponen utama, yaitu normalisasi trafik atau menginterpretasikan trafik jaringan dan melakukan analisa terhadap paket yang disusun kembali seperti halnya fungsi blok sederhana. Yang selanjutnya yaitu detection engine. Detection engine ini mendeteksi trafik jaringan dan melakukan pattern matching terhadap tabel acuan dan respon yang sesuai. Selanjutnya yaitu service scanner. Service scanner di sini membangun suatu tabel acuan untuk mengelompokkan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu traffic shaper, membentuk dan mengatur trafik jaringan. Kemudian selanjutnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi dari Intrusion Detection System, kemudian bagaimana proses pencegahan dari IPS atau Intrusion Prevention System. Baik, sini menurut Wikipedia, Intrusion Detection System adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Kemudian adapun cara kerja dari IDS atau Intrusion Detection System itu menggunakan pendeteksian berbasis signature seperti yang dilakukan antivirus yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Jenis ini membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya Intrusion Prevention System atau IPS, menurut Wikipedia, sebuah aplikasi yang bekerja untuk memonitoring trafik jaringan, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan melakukan pencegahan dini terhadap intruksi atau kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak seperti sebagaimana mestinya. Kemudian IPS atau Intrusion Prevention System memiliki dua tipe implementasi IPS. Yang pertama yaitu Network Based Intrusion Prevention System, dan yang kedua yakni Host Based Intrusion Prevention System. Dan selanjutnya cara kerja dari Intrusion Prevention System itu sendiri yaitu membaca header IP penyerang dan dicocokkan dengan rules yang telah didefinisikan, kemudian memerintah firewall untuk melakukan blok IP. Ketika telah muncul alert yang menandakan sistem menemukan alamat IP yang mencurigakan, maka IPS-nya sudah melakukan pencegahan. Kemudian berikut adalah contoh dari IDS dan IPS. Selanjutnya yaitu tahapan dari penyelesaian studi kasus yang telah saya praktikkan, yaitu monitoring serangan. Yang pertama yaitu mengiring serangan pada banner, seperti yang tampil pada gambar, yaitu berupa screenshot dari pengiriman serangan pada banner. Setelah melakukan instalasi banner dengan sukses, maka akan dipaparkan hasil serangan yang lewat pada banner.
DOS akan mengirimkan alert detected berupa ICMP sehingga serangan dapat termonitoring pada Banyer. Kemudian selanjutnya yaitu mendeteksi serangan pada snore. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi pada snore, selanjutnya kita akan melakukan deteksi serangan pada snore. Sama seperti pada Banyer, attacker akan mencoba melakukan ping pada IP server dengan IP 103.142.124.42 untuk melemahkan kinerja server. Ini adalah gambar dari proses snore deteksi serangan. Kemudian yang ketiga yaitu mendeteksi serangan sign flooding. Di sini kita memberikan informasi tentang serangan DOS sign flooding pada server. Biasanya jika server tiba-tiba down sedangkan penggunaan traffic web rendah, hal ini bisa terjadi karena adanya serangan DOS, mulai dari yang ringan hingga yang berat. DOS singkatannya dari Denial of Service. Model serangannya mirip tapi jumlah pelakunya yang beda. Pertama yang dilakukan terlebih dahulu yaitu instalasi paket hyping 3. Kemudian setelah itu lakukan dengan perintah berikut yaitu hyping 3 -s -flood -v dengan IP 103.242.124.42 -p 80. Perintah tersebut diketik di PC attacker Kali Linux. Kemudian selanjutnya melakukan block akses server terhadap attacker. Di sini kita lakukan itu percobaan sebelum dilakukannya blocking pada attacker. Kemudian perintahnya itu ssh snorebase at 103.142.124.42 adalah IP dari SSH tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan running test terdeteksi. Kemudian jika ingin melihat hasil atau record IP attacker yang terkena blok, setelah itu lakukan dengan perintah berikut yaitu iftables -s. Kemudian selanjutnya yaitu jika kita ingin mengubah lama bantime, maka dapat diatur untuk beberapa detik, maka digunakan perintah yaitu etc -file 2 ban -jail.com, maka akan tampil dashboard dari GNU dari Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kita melakukan tes attacker apakah bisa melakukan akses terhadap server. Di sini pada gambar ditampilkan bahwa attacker sudah tidak dapat melakukan akses terhadap server. Maka attacker sudah dapat dicegah karena sudah tidak dapat melakukan hak akses lagi terhadap server. Baik, ini adalah perbedaan dari IPS dan IDS. Kegunaan dari IDS desain hanya untuk mengidentifikasi dan memeriksa semua paket yang lewat. Jika ditemukan paket yang lewat, jika ditemukan keganjilan, maka akan men-trigger alarm. Kemudian aktivitas dari IDS yaitu adapun kegunaan dari IPS yaitu mengkombinasikan firewall policy, COS dan IDS dengan baik. IPS memang dibuat untuk dapat men-trigger alarm dan melakukan allow block lock. Kemudian aktivitas dari IDS yaitu mendeteksi serangan hanya di saat serangan tersebut telah masuk ke jaringan dan tidak akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Kemudian aktivitas dari IPS yaitu early detection, teknik yang proaktif, mencegah sedini mungkin attack masuk ke jaringan dan akan memberhentikannya jika teridentifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu komponen.
Komponen IDS tidak dapat mendeteksi semua aktivitas malicious dan malware setiap saat yang akan mengakibatkan false negatif sangat banyak. Kemudian komponen dari IPS itu memungkinkan dapat mendeteksi neo signature dan behavior attack dan mengakibatkan rendahnya false negatif. Kemudian yang selanjutnya itu integrated, tidak dapat menggunakan ACL script dari komponen sistem keamanan yang lain dari IDS. Kemudian integrated dari IPS itu dapat diintegrasikan dengan ACL dan perimeter DMZ lainnya. Baik, sekian dari penjelasan presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.